Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, TNI, Polri, P3K, para pensiunan, serta rekan-rekan semuanya, para honorer atau tenaga non ASN ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam jalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Ada informasi yang menggembirakan terutama untuk para tenaga honorer ya. Ini wajib disimak oleh Bapak Ibu sampai selesai. Di mana DPR RI ya merevisi undang-undang pengangkatan P3K. Nah, dengan revisi ini maka 400.000 tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akan bernasib seperti ini. Nah, seperti apa? Setelah direvisi ya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2024 ya. Maka mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Untuk itu, sebelum menyimak video ini, silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. DPR RI revisi Undang-Undang Pengangkatan P3K, 400.000 tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akan bernasib sebagai begini ya. Dari informasi ini diambil dari lengkongayobandung.com. DPR RI akan segera merevisi Undang-Undang pengangkatan ya tenaga honorer menjadi P3K. Sebagaimana diketahui bahwa pengangkatan P3K 2024 difokuskan untuk menuntaskan nasib tenaga honorer khususnya yang sudah masuk database PKN. Dari 1,7 juta tenaga honorer yang masuk dalam database PKN, ternyata hanya 1,3 juta tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024. Jadi totalnya itu 1,7 juta ya honorer. Tetapi yang mengikuti seleksi itu hanya 1,3 juta. Jadi ada 400.000 lagi. Sedangkan sisanya 400.000 tenaga honorer tidak mengikuti seleksi P3K. Karena mengikuti seleksi CPNS dan tidak ada formasi dari pemerintah daerah. Nah ini ya. Penyebabnya 400.000 tenaga honorer ini karena mengikuti seleksi CPNS dan tidak ada formasi di pemerintah daerah ya. Lalu bagaimana nasibnya? Salah satu faktor yang mengakibatkan banyaknya tenaga honorer database PKN tidak kebagian formasi adalah terbatasnya usulan jabatan P3K dari Pemda. Hal tersebut lantaran terjadi ya ini disebabkan karena keterbatasan anggaran ya. Ini di Pemda masing-masing terbatas anggaran untuk pengajuan tenaga honorer di lingkungan Pemda. Terkait hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem ya, M. Rifki Nizami Karsayuda bertekad untuk merevisi Undang-Undang Pengangkatan P3K. Nah, revisi undang-undang tersebut akan dilakukan khususnya terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal tersebut lantaran dalam undang-undang tersebut disebutkan presentasi penggajian atau belanja pegawai hanya 30%, ya boleh 30% dan tidak boleh lebih. Jadi ini ada keterbatasan anggaran ya yang diperbolehkan untuk menggaji ini. Untuk itu maka DPR RI akan melakukan ikhtiar untuk menaikkan presentasi penggajian sehingga persoalan tenaga honorer ini akan tuntas. Dengan kebijakan tersebut diharapkan persoalan tenaga honorer bisa tuntas dan pemerintah tetap bisa membuka rekrutmen ASN untuk fresh graduates ya.
Di sisi lain, anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera sempat mengusulkan cara yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akibat keterbatasan anggaran gaji. Nah, adapun caranya tersebut adalah Menpan RB dan Menteri Keuangan duduk bersama untuk mendiskusikan anggaran khusus untuk tenaga honorer tersebut. Sehingga nantinya untuk tenaga honorer yang gajinya tidak tercover, Pemda akan mendapatkan anggaran khusus dari pemerintah pusat. Ya, ini diharapkan ya untuk menyelesaikan 400.000 tenaga honorer ini ya yang tidak terdata di BKN maupun tidak dapat formasi di Pemda ya. Tentu saja ini perlu dipikirkan, perlu dicari solusinya oleh anggota DPR, oleh DPR Komisi 2 terutama, agar mereka tetap mendapatkan formasi ya dan diangkat jadi P3K. Untuk itu masalah penggajian ini menjadi hal yang sangat selalu dipermasalahkan ya, karena bagaimanapun bila mana diangkat P3K tentunya harus mendapatkan gaji, dan ini daerah tidak ada kemampuan untuk membayarnya. Untuk itu solusinya adalah DPR mengusulkan ya agar Menpan RB dan Kementerian Keuangan ini duduk bersama membahas bagaimana solusinya ya. Nah, semoga saja ada jalan keluarnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.